البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, al-hadisus sadis wa samanun ba'da tis'imi'ah 986. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza shallaitum 'alal mayyit, apabila kalian menyolati jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan doa untuknya. Rawahu Abu Dawud. Tayyib. Mayyit maksudnya jenazah, ma'ruf ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah dalam kitab beliau At-Taisir. Sholaitum 'alal mayyit yaitu menyolati jenazah, dan ini dalil yang menunjukkan digalakkan, dianjurkan untuk menyolati jenazah. Nah, kemudian diajari adab-adabnya begini dan begini. Walaupun sering kita lihat orang-orang masih banyak yang tidak mau menyolati jenazah, padahal dia di situ sekedar datang untuk mungkin mujamalah, untuk menghibur orang yang ditinggal mati, atau mungkin ya saya teman dia takkan saya tidak datang, saya jiran dia takkan saya tidak datang. Tapi untuk menyolati dia tidak mau, padahal dia tidak ada udzur, malah duduk merokok atau duduk simbang-simbang, orang sedang takbir. Ini sungguh sangat menyedihkan. Walaupun memang tidak wajib, ketika sudah dilakukan oleh orang lain maka yang tersisa itu tidak wajib, tapi ini rugi, kehilangan pahala besar. Belum tentu dalam satu hari kita mampu mengumpulkan pahala satu gunung Uhud. Sementara ini sekitar takbir 4 kali dengan adab-adabnya, ternyata boleh mendapatkan pahala sebesar itu. Tak ada rukuk, tak susah payah sujud. Kalau orang boleh jadi badan sakit-sakit atau badan ada kesulitan sujud, tak perlu sujud, sekedar takbir dan semacam itu saja dalam sholat jenazah. Tapi tidak mau, padahal dia di situ melihat kita yang sedang sholat, melihat ikhwah yang sedang sholat. Ini sungguh hirman, terhalangi dari kebaikan. Baik. Nah, di sini Nabi mengatakan idza shallaitum 'alal mayyit, yaitu jika kalian menyolati jenazah. Lalu apa yang ditekankan di sini? Fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan doa untuk dia. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ikhlas. Dan memang untuk itulah kita diciptakan, yaitu untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengatakan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab suci ini dengan kebenaran, maka ikhlaskan, maka sembahlah Allah dengan keikhlasan. Sementara sholat jenazah bagian dari ibadah, maka wajib ikhlas. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang ikhlas, agama yang murni itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirt. Katakanlah, sesungguhnya sholatku dan peribadatanku, kehidupanku dan kematianku adalah milik Allah Rabbul Alamin, tiada sekutu untuknya, dan dengan itulah aku diperintahkan. Allah Ta'ala juga mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Dia, dalam keadaan lurus. Mukhlishina lahuddin ay al-muqbil ala Allah wal mu'rid amma siwa, memusatkan perhatian kepada Allah dan berpaling dari yang lain. Jadi memang betul-betul keikhlasan itulah yang dituntut di situ. Makanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'u 'anil syirik faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan persekutuan. Ini
sudut pandang orang-orang musyrik menamakan Allah itu sebagai sekutu karena Allah punya sekutu-sekutu. Maka Allah mengatakan, kalaupun aku sekutu, aku tidak perlu persekutuan sama sekali. Jadi hilangkan itu. Maka barang siapa mengerjakan suatu amalan yang dia berbuat kesyirikan di dalamnya terhadap yang lain, aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya, yaitu amalannya tersia-sia. Baik, sementara yang diinginkan dari menyolati jenazah adalah tujuannya adalah memberikan syafaat bagi dia. Tapi bagaimana syafaat tersampaikan sementara kita boleh jadi sholatnya itu riya, boleh jadi datang karena ingin mendapatkan duit, seperti yang tersebar, oh ini yang mati adalah sultan, setiap kali orang sholat nanti akan diberi 50, akhirnya sholatnya hanya demi mendapatkan duit ringgit 50. Ini rugi. Allah menyuruh untuk ikhlas. Seberapa duit 50 dibanding pahala sebesar gunung Uhud itu? Atau agar nanti, kan banyak wartawan, nanti mungkin saya boleh masuk koran atau nampak di televisi, saya ikut sholat. Itu amalan yang gugur dengan niat-niat tadi, sehingga bagaimana akan bermanfaat untuk orang yang mati. Kasihan orang yang mati itu, ujung-ujungnya boleh jadi dia sudah keluar duit beribu-ribu karena untuk dibagikan ke orang-orang yang sholat, tahu-tahu doa tak sampai karena orang-orangnya jadi tidak ikhlas. Ini naudzubillah rugi ketika umat dididik untuk tidak ikhlas. Baik. Nah, kalau ikhlas barulah insya Allah doa tersampaikan kalau syarat-syarat yang lain terpenuhi. Makanya disebutkan oleh Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah di dalam kitab beliau At-Taisir, tatkala yang diinginkan dari sholat jenazah adalah syafaat untuk si mati, maka hendaknya kita mengikhlaskan ibadah tadi untuk dia. Jangan dicampuri dengan perkara-perkara yang lain, karena dikhawatirkan Allah tidak akan mendengar dan Allah tidak akan menerima. Mendengar dalam artian mengabulkan doa. Makanya Nabi mengingatkan, datang dalam keadaan ikhlas, bukan demi mencari dunia ini, dan jangan bukan demi mencari pujian. Apalagi ada orang yang boleh jadi sudah sejak lama dia mengaim istri dari seseorang. Ketika si suami mati, kesempatan saya mendekat-dekat agar diingat, dia yang ikut mengurusi jenazah, dia yang ikut sholat, bahkan dia yang ikut memandikan, ikut ini, akhirnya diingat. Nah, ini niat-niat yang buruk seperti itu. Kalau itu rezekinya akan sampai, kalau jodohnya akan didapatkan tanpa merusak amalan-amalan, tanpa memamerkan amalan-amalan. Makanya diingatkan untuk ikhlas di dalam mendatangi acara kematian itu. Rawahu Abu Dawud, disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr di sini, kesimpulannya hadisnya adalah hasan li ghairih. Hadisnya hasan dan ada penguat dari hadis Abi Umamah. Abi Umamah Ibnu Sahal Ibni Hunayf, dan juga hadis betul. Hadis Abi Umamah bin Sahal, dan yang betul adalah sahih. Adapun Syekh Albani menghasankan. Kesimpulannya jadi sahih li ghairi. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsus sabi wa samanun ba'da tis'imi'ah, 987. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati alal janazah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan menyolati jenazah ada doa, Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau adalah Rabbnya, wa anta khalaqtaha, dan engkaulah yang menciptakannya, wa anta hadaitaha lil Islam, engkau memberikan hidayah kepadanya menuju kepada Islam, wa anta qabatta ruhaha, engkau yang mengambil ruhnya, wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, engkau lebih tahu tentang rahasia dia dan keadaan yang nampak dari dia. Ji'na syufa'a'alah, kami datang sebagai pemberi syafaat, pemberi syafaat untuk dia. Faghfirlah, maka berikanlah pengampunan untuk dia. Rawahu Abu Dawud. Ini jarang disebut ya doa yang ini, karena memang kenyataannya dia dhaif.
Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr di dalam sanadnya ada Ali bin Syammah dan dia itu majhul. Kemudian dibahas dengan pembahasan yang panjang lebar penyakit-penyakit di dalam hadis ini dan seterusnya. Kesimpulannya hadisnya adalah dhaif dan juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi apakah boleh mendoakan ini? Boleh. Para fuqaha, para pensyarah mengatakan boleh karena isinya tidak salah dan Nabi pun tidak mengatakan doa hanya boleh ini, tidak boleh yang lain. Lain dengan masalah sholawat. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui cara salam untuk Anda, yaitu di dalam sholat lafadznya. Tapi bagaimana cara sholawat? Maka Nabi mengatakan, qulu, ucapkan begini, begini, begini. Menunjukkan cara sholawat di dalam sholat itu sudah diatur oleh Nabi, ditetapkan lafadznya. Adapun untuk sholat jenazah yang selain apa itu Al-Fatihah dan sholawat, maka Nabi tidak membatasi. Nabi tidak mengatakan kerjakan ini, tidak, tapi memberikan contoh doanya ini, ada contoh doa 2, ada contoh doa 3 dan seterusnya. Makanya kebanyakan para fuqaha dan pensyarah mengatakan itu bukan sebagai pembatasan, tetapi itu contoh, dan tentu saja yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi, yang sahih sanadnya kepada Nabi, dijamin keberkahannya. Adapun yang tidak dijamin adapun yang tidak sahih dari Nabi, keberkahannya tidak dijamin. Tapi masalah boleh-boleh saja, tidak masalah. Karena beberapa lafaz yang telah kita lewati itu menunjukkan lafadznya itu tidak dibatasi. Bahkan apa? Min doa di antara doa Nabi adalah begini. Kata para pensyarah banyak sekali mereka mengatakan ini menunjukkan ini bukan sebagai batasan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, itu bukan batasan, tapi itu di antara doanya. Dan tentunya itu yang terbaik. Nah, kalau ada yang ingin mengamalkan yang ini pun tidak mengapa, isinya juga baik. Walaupun tidak boleh kemudian kita katakan ini kalam Nabi karena terbukti tidak sahih dari Nabi. Tapi masalah boleh-boleh karena isinya adalah baik. Isinya berisi apa? Yang pertama, tawassul dengan rububiyah Allah Ta'ala. Allahumma anta rabbuha. Ya Allah, engkau adalah Rabbnya. Di dalamnya ada isyarat pengakuan. Dialah penciptanya, dialah yang selama ini mengatur, memberi rezeki, mengendalikan urusan-urusan dia, dan seterusnya. Kemudian disebutkan atau khas alal am, wa anta khalaqtaha, engkau yang menciptakannya. Dan ini bagian dari rububiyah sambil mengakui dia adalah ciptaanmu, bukan ciptaan siapa-siapa yang lain. Wa anta hadaitaha lil Islam, engkaulah yang memberikan hidayah kepadanya untuk Islam. Ini mengisyaratkan setiap makhluk itu sudah ada hidayahnya. Tinggal apa? Orangnya mau memelihara hidayah dan mengembangkannya, ataukah malah dia menyelisihi hidayah sehingga tersesat. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Baik, tasbihkanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Dialah yang menciptakan kemudian menyempurnakan, dan dialah yang memberikan takdir kemudian memberikan hidayah. Menunjukkan bahwasanya setelah dia menciptakan, dia yang memberikan hidayah. Di antaranya adalah hidayah untuk Islam, dan ternyata orang ini mau mengikuti hidayah, mau masuk Islam, dan ini adalah taufik darimu ya Allah. Kemudian wa anta qabatta ruhaha, dan engkau yang mengambil ruh dia. Iya, segalanya adalah dari awal sampai akhir ini pengaturan dari Allah Ta'ala. Kita tawassul dengan rububiyah tadi, rububiyah secara global dan secara terperinci tadi. Sebagaimana seluruh nabi dan rasul dalam Quran itu tawassulnya dengan rububiyah Allah. Doanya dimulai dengan apa itu? Rabbana atau Rabbi, Allahumma Rabbana. Tidak lepas dari kalimat Rabb. Menunjukkan pentingnya tawassul dengan rububiyah Allah Ta'ala. Termasuk juga di dalam sholat jenazah tatkala mendoakan orang yang mati ini. Engkau yang mencabut ruhnya, tidak ada yang lain. Walaupun boleh jadi dengan perantaraan, yaitu malaikat yang diperintahkan, yaitu malakul maut. Wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, dan engkau lebih tahu tentang rahasia dia dan
perkara yang nampak dari dia. Ini tawasul dengan ilmunya Allah Ta'ala. Karena si pencipta dia sempurna ilmunya, maka kita tawasul dengan pengakuan akan sempurnanya ilmu Allah. Kita mungkin hanya tahu perkara yang nampak, itu pun tidak sempurna. Allah tahu yang nampak secara sempurna, bahkan apa yang rahasia, dia tahu segalanya secara sempurna. Maka kita serahkan urusan dia kepada Allah. Kita sekedar memberikan syafaat tanpa kita menjamin kita tahu hati dia baik, kita tak tahu. Kita serahkan pada dia, tapi kita menyampaikan syafaat. Jibna syufa'a Allah, kami datang sebagai pemberi syafaat untuk dia. Faghfirlah, kemudian baru masuk kepada inti doanya, maka berikanlah pengampunan untuk dia. Intinya adalah apa? Agar datang kepada Allah khafifal hamal, dengan apa? Beban yang ringan. Jangan menghadap Allah dalam keadaan memikul dosa banyak sekali sehingga dia celaka. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.